Ulang screen anu pulang nah. Tadi pulang. Windows. Sekarang malah ya pandai pulang nah kacauan. Kebulik pulang Pak Ena. Nah SK bakal keluar. Banyak di SK. Nah, enggak ya wah kayak gini lah. Kirim ke grup kita. Atau ulun kirim enggak lah. Ulun kirim lah. Ulun tadi juga tuh. Sementara menunggu Pak Rahman belum mengupload RPP kah di Perticing nih yang dipraktek. Namanya belum muncul. Kalau Pak Nasrullah sudah mengupload ya Pak Nasrullah ya? Nggih, sudah. Enggak. Sudah Bu. Di Perticing Ibu Pak Rahman belum ada. Terus apalagi nih belum ada. Belum, Bu. Nggih, Yang mana yang direkam tadi Kak, Bu? Di pelaksanaan Perticing. Yang direkam tadi. Oh, belum RPP pian Pak. RPP dulu, RPP. Yang di LK9 semalam tuh dia kirim lagi. Oke. RPP yang sesuai pian maju. RPP yang sesuai pian maju di Perticing itu, Pak. Oke, baru beberapa orang yang muncul baru Ibu Ida, Pak Ahmadi, Lailatanur dan Nasrullah baru berempat, 3 orang yang belum mengumpul RPP-nya di Perticing. Di mana masukannya? Di Perticing. Perticing. RMS. RMS nggih. Yang praktek dulu. Ini tampil lagi kalau boleh, tampil lagi Bapak Ibu sekalian lah. Belum, Pak. Belum kah pulang? Nggih. Atau tuh ulun kirim di grup siapa yang kau membantu lah. Tadi ulun gagal jawab. Pak Rahman lagi kah? PPT tadi Pak Rahman. Belum kah? Iya. Belum kah? Kirim Pak Najari. Nggih. Kirim Pak Najari lah. Nggih, tunggu dulu lah. Nggih. Supaya ulun semangat juga nah. Ulun kena gugup-gugup ya Mas. Sudah Bu, lanjutkan Bu. Sudah. Boleh hinak dulu Pak Najari ya. Semangat Pak Najari. Enam dulu lah nah. Ini ada pakaian ini, ada bahannya lah. Oh, hendak bahas apa lagi benarnya tadi. Pina pucat Pak Najari. Iya. Ya. Belum minum vitamin bro. Doakan aja dan sehat terus. Amin. Kasihan umat kena menurun garing. Masyaallah. Akan sekolahan. Umat Rasulullah ya kalau enggak. Yes, Sudahkah Pak Ahmad Najari? Sudah kelihatan Pak? Alhamdulillah sudah kelihatan. Mulai awal kah guru kita ulang lah? Iya ulang Gen. Ibida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Pak Rahman hilang. Alhamdulillah, baik. Pak Rahman hilang anunya, Pak Rahman. Presentasi hilang. Sudah? Pak Najari sudah. Lagi nah. Lanjut aja Pak Najari sambil Pak Rahman menampilkan screen-nya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita bersama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tadi memulai dengan membaca basmalah. Segala aktivitas kita hari ini berjalan dengan lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mendapatkan rahmat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita absen dulu Bapak Ibu anak-anakku sekalian sebelum kita masuk ke materi. Ada yang kada hadirkah hari ini atau lengkap aja kita ini semuanya? Kayaknya lengkap aja inilah. Lengkap guru. Alhamdulillah semua. Sehat balasan ini kada ada halangan balasan. Oke. Jadi pelajaran kita hari ini kita langsung masuk ke materi anak-anak sekalian lah. Jadi ini pertemuan pertama kita di kelas 7 di bab pertama kemarin. Jadi ini sebetulnya mungkin masa transisi kamu dari
kemarin MI atau SD, sekarang kita sudah berada di kelas sanawiyah kelas 1. Artinya kalian semuanya ini sudah besar semuanya. Jadi materinya yang pertama hari ini tentang taharah bab 1. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin tanya dulu kepada anak-anakku sekalian, adakah di sini yang sudah paham apa itu taharah? Ada yang paham? Bisa angkat tangan. Belum adalah biar Bapak. Karena kita insya Allah setelah mempelajari ini insya Allah semuanya akan paham semuanya. Jadi gambarnya anak-anak sekalian, taharah itu kamu setiap hari pasti sholat kan? Bapak yakin semuanya sholat. Terus sebelum sholat itu ada kan, sebelum sholat ngapain dulu kita supaya sholat kita sah? Atau apa yang harus kita lakukan sebelum sholat? Nah, berwudu. Iyalah guru. Jadi berwudu, jadi anak-anakku sekalian, berwudu itu adalah salah satu bagian dari taharah tersebut. Jadi nanti taharah itu ada terbagi kepada 3 atau ada pembagian taharah nanti ada 3, nanti Bapak lanjutkan. Nah selanjutnya ini tentang pengertian taharah dulu. Apa itu taharah? Pengertian taharah. Jadi taharah, ada yang tahu dulu kah sebelum Bapak jelaskan pengertian taharah? Bersuci, Kak. Nah bisa itu bersuci. Itu mungkin definisi menurut anak-anak sekalian, atau ada lagi selain bersuci? Menurut kamu deskripsi taharah yang pertama kali terlintas di pikiran kamu ketika mendengar taharah itu apa? 1 bersuci. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya? Terus berarti Bapak jelaskan aja. Jadi taharah itu menurut bahasa berarti bersuci. Artinya mensucikan diri kita. Nah menurut istilah syara atau menurut istilah di dalam fikih, taharah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut tata cara yang telah ditentukan di dalam Islam. Jadi menurut syariat, taharah itu artinya membersihkan diri kita, pakaian dan tempat, artinya semua yang ada di diri kita itu harus dibersihkan. Di diri itu maksudnya di badan kita. Kalau ada ada kotoran atau najis harus dibersihkan, pakaian juga, tempat juga harus dibersihkan. Tempat itu bisa rumah kita, kalau ada kotoran atau najis itu harus dibersihkan. Terus dari hadas juga. Nah sebelum melakukan ibadah kita harus mensucikan diri kita dulu dari hadas dan najis. Nah kedudukan taharah ini sangat penting di dalam Islam. Kenapa anak-anak sekalian? Karena ibadah kita itu sangat diterima atau tidaknya, atau sah atau tidaknya itu menurut pandangan hukum fikih sangat tergantung dengan benar tidaknya taharah kita. Pernah kan suatu cerita di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah SAW pernah berjalan dengan sahabat. Nah, terus di perjalanan beliau, jika bahasa kita Banjar itu tadiam sama mandak, ketika berhenti di depan kuburan. Nah, lalu Rasulullah menyampaikan kepada sahabat bahwa Sidin mendengar ada suara orang yang kuciak-kuciak disiksa di dalam kubur ini. Nah, lalu ditanya oleh sahabat, kenapa itu ya Rasulullah? Ujar sahabat, itu lantaran inya bersucinya kada benar. Jadi sholatnya dilaksanakan, tapi cara bersucinya tidak benar, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di alam kubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini menunjukkan bahwa bersuci itu sangat penting, sangat menentukan sah atau tidaknya ibadah kita. Bisa dipahami anak-anakku sekalian lah. Nah terus selanjutnya pembagian taharah atau bersuci. Jadi taharah tadi sudah Bapak sampaikan di awal bahwa taharah itu terbagi kepada berapa ini? 2. 3. Oh ya ini salah, berarti Bapak yang salah. Harusnya kayak ini tadi, nah mestinya kayak ini yang olah. Fokus saja berarti beban champion nih semua. Iya. Nah jadi pembagian taharah
itu terbagi kepada 3. Toharah tadi artinya bersuci, artinya kita mensucikan. Yang pertama yang harus disucikan atau bersuci dari apa? Yang pertama dari hadas kecil. Hadas kecil itu apa? Nah, hadas kecil ini bukan kada benda, makhluknya kada ada jaka kita tuh. Jadi itu secara kita sendiri yang memahaminya. Kita ini suci atau kada, atau suci dari hadas kecil atau kada. Nah, orang yang berhadas kecil artinya orang yang sedang tidak dalam keadaan berwudu. Nah, itu artinya. Nah, terus cara mensucikannya, hadas kecil itu adalah dengan berwudu. Atau juga bisa dengan kalau kada ada air, kayak apa anak-anak sekalian? Kalau kada ada banyu, kayak kita berwudu. Tayamum, Guru. Ya, nggih. Berarti kada berwudu ya kalau tapi diganti dengan tayamum. Tayamum itu apa? Anak dan Nasrullah apa menyapuakan pasir kamu haka ke tangan kawak itu atau kayak apa? Yang ulun tahu Guru melihat video itu anu pang debu pang Guru, bujulah Guru debu. Masya Allah, bujur sampian. Bujur Okay. banget. Tapi kada dianuakan kayak langsung kamu atas ya kalau. Oh, iya. Nah, jadi mensucikan hadas kecil tadi dengan air. Itu yang afdolnya dengan air. Berwudu. Bapak yakin semuanya ini sudah bisa berwudu karena di kelas-kelas sebelumnya Bapak yakin semuanya sudah diajarkan, bahkan ketika kalian semuanya berada di kelas TK Al-Quran itu semuanya sudah diajarkan mulai dari semuanya rukun itu sampai sunnah-sunnahnya. Terus kita lanjut, ada yang mau ditanyakan tuh sampai sini anak-anak sekalian? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kita sambil aja. Kalau ada kita lanjut. Ya, lanjut. Yang kedua, membersihkan atau bersuci atau membersihkan diri dari hadas besar. Nah, hadas besar ini apa? Hadas besar ini sama lawan hadas kecil, artinya kada ada makhluknya, kada ada bendanya, berbeda dengan najis. Cuma kita sendiri yang mengetahuinya. Hadas besar itu adalah keadaan seseorang yang sedang dalam keadaan junub. Nah, penyebabnya banyak. Yang pertama, penyebabnya adalah sesudah bersih dari haid dan nifas. Yang kedua, sudah keluar air mani. Ketiga, sesudah berhubungan suami istri. Nah, semuanya itu dalam keadaan berhadas besar. Artinya ketika dalam keadaan itu kita semuanya harus mandi wajib supaya kita bersih dari hadas besar. Yang ketiga, bersuci dari najis. Nah, najis itu apa? Atau gini, apa yang terlintas di pikiran kamu ketika mendengar kata najis? Atau ada yang sudah pahamkah najis itu seperti apa? Kita lanjut aja bagian. Mantukan kayaknya ini murid-muridnya kita jam terakhir ini sudah. Bapak. Santai aja. Badai pasti berlalu. Yang ketiga, membersihkan diri dari najis. Nah, najis nanti itu terbagi kepada 3. Yang pertama najis yang ringan, yaitu najis mukha. Najis apa? Mukhafa. Najis yang ringan. Yang kedua, najis yang sedang. Najis apa namanya? Najis mutawasita. Yang ketiga, najis yang berat, yaitu najis Nah, cara mensucikannya ketiga najis ini caranya berbeda-beda. Yang pertama, najis mukhafafah. Cara mensucikannya atau gini, najis mukhafafah itu berasal dari najis yang berasal dari kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun tetapi belum makan atau minum apapun. Misalnya umurnya 2 bulan tapi sudah minum susu formula, sudah makan pisang, sudah makan donat umur 2 bulan. Nah, menyebab kami itu berarti najisnya mutawasithah, bukan mukhafafah. Cara mensucikannya yaitu cukup dengan dipercikan air, tapi dibuangi juga najisnya.
terus dipercikan air, itu sudah cukup. Nah, di dalam fikih seperti itu. Terus yang kedua, najis mutawasithah. Najis mutawasithah ini najis yang sedang. Cara mensucikannya berbeda lagi. Nah, najis mutawasithah ini adalah najis yang berasal dari pertama kotoran manusia, kotoran binatang, terus bangkai, terus sesuatu yang keluar dari dari perut manusia atau binatang, itu najis hukumnya. Misalnya muntah itu najis, ada bangkai cacak itu najis, atau darah, kan darah itu keluar dari dari tubuh kita juga atau binatang, itu juga najis hukumnya. Cuma kalau darah ini kan juga secara tegas ada di dalam Al-Quran menyatakan bahwa najis hukumnya juga. Nah, jadi secara garis besar najis mutawasithah itu seperti itu, kotoran-kotoran. Nah, cara membersihkannya, kalau kotoran binatang itu cara membersihkannya misalnya seperti ini. Kita di rumah kita ada ayam naik, bahirainya. Nah, itu harus dibersihkan. Membersihkannya seperti apa? Membersihkannya yang pertama disiram dengan air mutlak atau air suci. Jadi kada boleh sembarangan air. Nanti ada pulang pembagian air di materi selanjutnya. Harus air mutlak. Air mutlak itu apa? Air mutlak itu adalah air asli yang belum bercampur atau belum mustakmal dengan apapun atau tidak terkena najis. Artinya air yang memang murni diambil dari sumbernya. Nah, itu air mutlak. Air yang selain mutlak itu tidak boleh digunakan untuk bersuci atau membersihkan najis atau berwudu sekalipun juga tidak boleh. Jadi yang pertama dibersihkan dengan air mutlak, disiram, dihilangkan najisnya sampai hilang warnanya, baunya, bendanya, lawan rasanya. Jadi zatnya hilang, warnanya dan rasanya. Nah, kalau sudah dibersihkan seperti itu berarti sudah bisa dipastikan sudah bersih secara fikih. Ya, terus yang selanjutnya tadi najis mughallazah. Apa lagi nih anak-anak sekalian nih, mudah-mudahan ingat aja sambil sisa-sisanya nih. Najis mughallazah itu adalah najis yang paling berat. Nah, cara membersihkannya pun berbeda dengan dua najis sebelumnya. Nah, najis mughallazah ini adalah najis yang bersumber dari dua binatang. Ada yang tahu binatang apa? Binatang yang berkaki 4. Anjing dan anjing. Nah, bujur, udah boleh jangan nyaring-nyaring kayak nyebut anjing itu. Kayaknya itu kayaknya liur anjing. Nah, dia pulang. Jangan nyaring anjingnya, Guru. Apalagi jangan cengang ke ulun. Nanti kayaknya. Oke, jadi yang pertama yang bersumber dari anjing. Anjing itu semuaan baik liurnya atau dari kita bersentuhan sekalipun dengan anjing itu hukumnya adalah najis mughallazah. Nah, cuma kalau kita bersentuhan dengan anjing itu apabila kita waktunya, Pak, keadaan kering, dalam keadaan sama-sama kering berarti itu kada najis mughallazah. Nah, ini yang bisa Bapak sampaikan untuk anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Adakah dulu sebelum kita akhiri pertemuan yang mau ditanyakan? Karena waktunya ini sudah habis. Ada yang mau ditanyakan anak-anak sekalian? Kalau ada kita alhamdulillah. Sudah paham, Pak. Pintar-pintar dan semua ini nih. Jalan pada gurunya lagi ini. Masya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini anak-anak sekalian. Jadi kesimpulannya belum kita akhiri. Ini dulu kita LKPD dulu. Adakah LKPD yang terakhir, Guru Rahman? Berapa itu halaman ke-5 lah. Nah, tugas kelompok ada, Guru. Halaman nah, ke-5. Halaman ke-6 Guru, halaman 6. Ini kan? Oke, ada kalau. Nah, ini tugas kelompok untuk kalian, silakan nanti kerjakan di rumah dan di pertemuan berikutnya silakan nanti dikumpul. Nah, tugas kelompoknya yang pertama, coba kamu tuliskan benda yang boleh digunakan untuk bertaharah. Nah, selain air misalnya adakah benda yang lain yang boleh digunakan untuk bertaharah, misalnya yang kamu ketahui aja, atau kertas, nah, misalnya itu bocoran sedikit. Terus yang kedua, kelompok kedua nanti coba kamu ingat air apa yang pernah kamu gunakan untuk berwudu.
Nah, tuliskan. Selain air mutlak misalnya pernahkah atau tidak. Terus tugas yang ketiga coba kamu ingat ada berapa jenis najis yang pernah kamu bersihkan, kemudian tuliskan minimal 4 buting. Nah, ini tugas ini dikumpulkan minggu depan ini untuk tugas harian kita, penugasan harian untuk menambah nilai kalian semuanya untuk membantu dinilai raport nanti. Oke, anak-anak sekalian, ini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, segala atensi sampean sebarkan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan Allah dalam memahami segala ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita. Amin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Kita akhiri pertemuan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.